Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, diantaranya nikmat sehat serta waktu luang, sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Seperti biasanya, sebelum kita memulai materi kita, Ustazah minta kepada Antuna yang hadir pada pertemuan kali ini untuk segera menjapri Ustazah dengan menyebutkan nama serta kelas. Misalnya dia berasal dari kelas 8A atau 8B serta hadir. Sekali lagi Ustazah ingatkan yang hadir pada pertemuan kali ini untuk segera menjapri Ustazah dengan menyebutkan nama lengkap serta 8A atau 8B hadir dan hadir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Tapi seperti biasa, Ustazah ingin mengulang kembali materi yang minggu lalu. Kita mulai dari arkanul la ilaha illallah, rukun-rukun la ilaha illallah. Lihadhil kalimatil azimati ruknanun huma an-nafyu wal isbatu. Jadi pada kalimat yang agung ini, pada kalimat la ilaha illallah ini terdapat dua ruknanun huma, dan keduanya itu an-nafyu wal isbatu, adalah an-nafyu wal isbat, peniadaan dan penetapan. An-nafyu itu peniadaan, wal isbat itu penetapan. Kita masuk ke rukun yang pertama. Ruknul awal, rukun yang pertama, la ilaha. Huwa nafyul ibadati amma siwallah. Wa ibtalu syirki wa wujubul kufri bi kulli ma ya'budu min dunillah. Faruknul awal, maka adapun rukun yang pertama, la ilaha, ialah yaitu la ilaha. Wa huwa nafyul ibadah, yang berarti penafian atau peniadaan ibadah amma siwallah, kepada selain Allah.
wa ibtalus syirk dan menolak kesyirikan, wa ibtalus syirk dan pembatalan kemusyrikan atau kesyirikan, wa wujubul kufri bikulli ma ya'budu min dunillah serta kewajiban mengingkari segala apa yang disembah selain Allah. Jadi rukun yang pertama ini menjelaskan bahwasannya kalimat yaitu rukun yang pertama yaitu la ilaha yang artinya penafian atau peniadaan ibadah kepada selain Allah. Jadi tidak ada ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Wa ibtalus syirk dan dia juga merupakan pembatal kemusyrikan atau kesyirikan. Wa wujubul kufri bikulli ma ya'budu min dunillah serta kewajiban untuk mengingkari segala apa yang disembah selain Allah. Wa wujubul kufri bikulli ma ya'budu min dunillah serta kewajiban untuk mengingkari untuk tidak menyembah wa wujubul kufri bikulli ma ya'budu min dunillah serta kewajiban untuk mengingkari segala apa yang disembah selain Allah. Maksudnya tidak kewajiban untuk tidak menyembah kepada selain Allah. Kemudian rukun yang kedua, wa ruknus tsani illallah, yaitu ilallah, wa huwa isbatul ibadah lillahi wahdah, yaitu penetapan bahwa ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah semata. Wa ifraduhu subhanahu bijami'i anwa'il ibadah serta mengesakannya dalam segala bentuk dan macam ibadah. Wa ruknus tsani, rukun yang kedua, illallah, yaitu illallah. Rukun yang pertama tadi la ilaha dan rukun yang kedua adalah illallah. Wa huwa isbat, yaitu penetapan al-ibadah lillahi wahdah, penetapan ibadah lillahi wahdah untuk Allah semata. Wa ifraduhu subhanahu serta mengesahkan Allah bijami'i anwa'il ibadah dalam segala bentuk dan macam ibadah. Jadi rukun yang kedua yaitu illallah, yaitu penetapan bahwa ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah semata. Saya ulangin, ibadah itu penetapan bahwasannya ibadah, segala bentuk ibadah itu ditujukan kepada Allah semata. Wa ifraduhu subhanahu bijami'i anwa'il ibadah serta mengesahkannya dalam segala bentuk dan macam ibadah, serta mengesahkan Allah dalam segala bentuk serta segala macam ibadah. Wa dalilu ala dzalik qauluhu ta'ala, dan dalil akan hal itu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Yang artinya, faman yakfur bit-taghuti, maka barang siapa yang ingkar kepada taghut, wa yu'min billahi dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Faqauluhu faman yakfur bit-taghut, maka adapun perkataan faman yakfur bit-taghut,
makna ar-ruknul awwal la ilaha. Maka adapun kalimat atau perkataan faman yakfur bit-taghut itu termasuk ke dalam rukun yang pertama, yaitu la ilaha. Wa qauluhu wa yu'min billah, dan perkataan wa yu'min billah huwa makna ruknus tsani. Dia termasuk ke dalam rukun yang kedua, yaitu ilallah. Kemudian syurutul la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. La budda fi syahadatin an la ilaha illallah min sab'ati syurutin la tanfa qailuha illa bijtima'iha wa hiya katali. La budda fi syahadatin an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah harus memenuhi min sab'ati syurutin, 7 syarat. La tanfa qailuha illa bijtima'iha, di mana tanpa ketujuh syarat tersebut maka syahadat itu tidak bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Wahiyya katali, ketujuh syarat itu adalah sebagai berikut. Jadi di sini akan disebutkan 7 syarat la ilaha illallah. Apabila tidak lengkap syarat yang 7 ini, maka tidak akan bermanfaat kalimat tersebut. Saya ulangin, syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 7. Apabila kurang salah satunya, maka syahadat tersebut tidak akan bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Yang pertama ialah al-ilmu bimakna la ilaha illallah. Kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-ilmu bimakna la ilaha illallah, mengetahui makna, mengetahui maksud dari la ilaha illallah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Surah Muhammad ayat 19. Jadi syarat yang pertama itu kita harus mengetahui makna dari la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, saya sebutkan lagi makna dari la ilaha illallah ialah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara hak melainkan Allah. Al-yakin, yakin. An yakuna qailuhuma mustaiqinan bima tadullu alaihi. Fa in kana syakkan martaban bima tadullu alaihi lam tanfa'hu. Qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kemudian yang kedua ialah yakin, an yakuna qailuhum mustaiqinan bima tadullu alaihi, yakni hendaknya orang yang mengucapkannya benar-benar yakin dengan makna yang ditujukan kalimat syahadat tersebut. Fa in kana syakkan martaban bima tadullu alaihi lam tanfa'hu. Jika ia ragu, maka hal itu tidak akan bermanfaat, tidak ada manfaatnya. Sebagaimana firman Allah,
Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Jadi syarat yang kedua itu ialah yakin, yakni hendaknya kita itu yakin dengan benar-benar yakin dengan makna dari la ilaha illallah, dengan makna yang ditujukan kalimat syahadat tersebut, serta tidak ada keraguan dalam diri kita terhadap kalimat tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya apabila kita termasuk orang-orang yang beriman, maka hendaklah kita beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa keraguan, dengan arti meninggalkan keraguan. Beriman kepada Allah serta Rasulnya dengan meninggalkan keraguan. Kemudian yang ketiga, al-qabul, ialah qabul atau menerima. Lima dallat alaihi hadhil kalimatu min ibadatillahi wahdahu wa taraka ibadatan ma siwah. Faman qalaha walam yuqbal ibadatallahi wahdahu kana minalladzina qala Allahu fihim. Al-qabul. Kemudian yang ketiga syaratnya ialah menerima. Qabul, menerima. Lima dallat alaihi hadhil kalimati min ibadatillah. Al-qabul lima dallat alaihi hadhil kalimah, yaitu menerima apa yang ditujukan oleh makna kalimat tersebut min ibadatillahi wahdahu, yakni beribadah hanya kepada Allah semata, wa taraka ibadatan ma siwahu, dan tidak beribadah kepada yang selainnya. Faman qalaha wa lam yuqbal ibadatallahi wahdah, barang siapa yang mengucapkannya tetapi ia tidak menerima bahwa hanya kepada Allah saja kita beribadah, kana minal ladzina qala Allahu fihim, berarti ia termasuk dalam kelompok yang difirmankan Allah dalam ayatnya. Jadi syarat yang ketiga itu ialah kita menerima apa yang ditujukan oleh makna kalimat tersebut. Jadi makna dari kalimat la ilaha illallah itu kan kita beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada selain Allah. Syarat yang ketiga yaitu kita harus menerima makna dari kalimat tersebut, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada selainnya. Akan tetapi barang siapa yang mengucapkannya, maksudnya mengucapkan kalimat tersebut, mengucapkan bahwasannya dia itu yakin bahwa beribadah hanya kepada Allah saja, tetapi ia tidak menerima, barang siapa yang mengucapkannya, maksudnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak menerima bahwa hanya kepada Allah saja kita beribadah, berarti ia termasuk ke dalam kelompok yang difirmankan Allah dalam ayatnya, yaitu dalam surah As-Saffat ayat 35-36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Yang artinya innahum kanu idza qila lahum, sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri, wa yaquluna, dan mereka berkata
A inna latariku alihatina li syairim majnun. Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair gila? Jadi apabila kita mengucapkan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah tersebut, namun kita tidak menerima bahwa hanya kepada Allah saja kita beribadah, maka kita termasuk ke dalam golongan orang yang tadi nih, yang menyombongkan diri. Kemudian yang keempat, al-inqiyadu, yaitu inqiyad, patuh. Al-inqiyadu, patuh. Lima dallat alaihi, terhadap makna yang ditujukannya. Syarat yang keempat ialah al-inqiyadu, patuh. Lima dallat alaihi, terhadap apa yang ditujukannya, terhadap makna yang ditujukannya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yuslim wajhahu illallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa man yuslim wajhahu illallah, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, sedangkan ia orang yang berbuat kebaikan, faqad istamsaka, maka sesungguhnya ia telah berpegang bil urwatil wuthqa, kepada buhul tali yang kokoh. Kemudian syarat yang keempat ialah al-inqiyadu, yaitu patuh. Lima dalat alaihi, terhadap makna yang ditujukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 22, wa man yuslim wajahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan ia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang kuat, buhul tali yang kokoh. Wa makna yuslim wajahu, dan makna dari yuslim wajahu, makna dari menyerahkan diri, ai ialah yanqadu wa yakhda'u. Wa makna yuslim wajahu, dan makna dari menyerahkan diri, ay yanqadu wa yakhda'u, ialah tunduk dan patuh. Jadi maksud dari yuslim, menyerahkan diri, ialah yanqadu wa yakhda'u, tunduk dan patuh, yakni tunduk dan patuh kepada Allah. Wal urwatul wuthqa, sedangkan buhul tali yang kokoh, hiya ialah la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Jadi maksud dari yuslim wajahu, berserah diri, ialah tunduk dan patuh kepada Allah. Wal urwatul wuthqa, dan maksud dari buhul tali yang kuat atau buhul tali yang kokoh ialah perkataan la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kelima yaitu as-sidqu, wa huwa an yaqula hadhil kalimata sidqan min qalbihi, kama qalat sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nari. Yang kelima ialah as-sidq, jujur. Wa huwa an yaqula hadhil kalimah sidqan min qalbihi, yaitu hendaknya seseorang yang mengucapkan kalimat ini benar-benar jujur dari dalam hatinya. Jadi hendaknya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini merupakan orang yang benar-benar jujur dari dalam hatinya. Maksudnya dia itu benar-benar yakin terhadap kalimat ini, jujur, mengucapkannya dengan jujur. Kama qala ta'ala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah, tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwa Muhammad adalah hamba dari utusannya, utusan Allah, sidqan min qalbihi, secara jujur dari dalam hatinya, illa harramahullahu 'alan nari, kecuali Allah mengharamkan dirinya atas neraka. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini dengan jujur dari dalam hatinya, akan Allah haramkan neraka darinya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini dengan benar-benar jujur dari dalam hatinya, maka akan Allah haramkan api neraka atasnya. Akan Allah haramkan neraka atasnya. Kemudian syarat yang keenam yaitu al-ikhlasu, ikhlas. Wa huwa tasfiyatul amali min jami'i syawaib asyirki bi an la yaqsud bi qawlihi tama'an min matami'id dunya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ya, kemudian syarat yang keenam ialah ikhlas. Wa huwa tasfiyatul amal min jami'i syawaib asyirk. Tasfiyatul amal yaitu membersihkan amal min jami'i syawaib asyirk, dari segala debu kesyirikan. Bi an la yaqsud bi qawlihi tama'an min matami'id dunya, dengan cara tidak mengucapkan kalimat tersebut karena tujuan duniawi. Kemudian syarat yang keenam ialah ikhlas, yaitu membersihkan amal dari segala debu syirik. Dengan bagaimana? Dengan tidak mengucapkan kalimat tersebut karena tujuan duniawi. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna harramallahu 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Inna harramallah, sesungguhnya Allah mengharamkan 'alan nari, atas neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Ya bataghi bidzalika wajh Allah, karena mengharapkan pahala melihat wajah Allah. Jadi akan Allah haramkan api neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu ikhlas dari hatinya, karena mengharapkan pahala melihat wajah Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung menjapri Ustazah. Jangan lupa juga untuk mencatat poin-poin penting yang Ustazah sampaikan pada materi kali ini. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.